بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Qaidah as-sadisah ya minal qaid al-mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir al-ittiraru la yubtilu haqqal ghairi. Al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Surah PowerPoint wasalat ya ikhwan. PowerPoint-nya tampak di halaman Zoom. واضح وصل إلينا واضح. Wadi asfah wasalah. Baik. Al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Qala Syekh Muhammad Siddiq Al-Murnu yufassiru hadhihi al-qa'idah. Hadhihi al-qa'idah tu'tabaru qaidan liqaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yani minal istisna'at ya. Jadi kaidah ke-6 ini ya ikhwan, al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair ini sifatnya bukan istisna, maaf. Sifatnya adalah kaidah yang yuqayyidu umum al-ma'na al-maqsud ya minal qaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Jadi ada sebagian persoalan ya yang itu terkait dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat tapi tetap diberlakukan gitu ya, tetap diberlakukan dalam arti tidak menjadi kaidah yang atau tidak menjadi bagian dari kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat ya. Yaitu sesuatu yang ya hakikatnya tidak dibolehkan gitu dan tidak otomatis menjadi boleh karena suatu kedaruratan. Kenapa? Li ajli haqqil ghair ya. Makanya kaidah ini yaitu al-ittirar la yubtilu haqqal ghair menjadi semacam qaid ya. Qaid itu pembatasan atas keluasan makna dari kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, qala Syekh Al-Burnu ya yubayyinu ma'na hadzal qaid li'anna al-ittirar wa in kana fi ba'dil mawadi' yaqtadi taghyir al-hukmi ya yaqtadi taghyir al-hukmi min al-hurmati ila al-ibahati ka'aqlil maitah wa fi ba'dihha yaqtadi at-tarkhis fi fi'lihi ma'a baqa'i hurmatihi ka kalimatil kufri ya illa annahu ala kulli halin la yubtilu haqqal akharin. Nah, jadi yang namanya kedaruratan ya, yang namanya kondisi yang darurah memang dalam banyak kasus akan merubah banyak hukum ya, dari perkara yang awalnya haram menjadi mubah. Ka'aklil maitah inda darurah. Seperti makan bangkai yang haram menjadi boleh karena sebab darurat ya. Wa fi ba'dihha yaqtadi tarkhis. Nah, atau misalnya bukan membolehkan yang haram tapi membolehkan melakukan sesuatu yang tetap haram gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu membolehkan menjadikan mubah sesuatu yang haram, nah yang kedua ini menjadikan sesuatu yang haram boleh dilakukan meskipun hukumnya tetap haram. Ma baqa'i hurmatihi ka kalimatil kufri. Ya, seperti berkata yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena dipaksa, nah, maka dia tetap beriman dan perkataan itu tetap haram gitu ya, perkataan itu haram. Seperti yang kita bahas terkait dengan masalah adwa ad-darar ya. Illa annahu ala kulli halin la yubtilu haqqal akhirin. Nah, terlepas kasus-kasus yang kemudian didasarkan kepada kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat, membuat sesuatu yang haram menjadi boleh atau membuat sesuatu yang haram menjadi boleh dilakukan tetap dengan hukum yang haram. Hanya saja kalau itu terkait dengan hak orang lain, terkait dengan hak hamba lain, maka pengambilan perkara yang haram menjadi boleh tadi itu tidak membatalkan ya atau tidak menegasikan ya, tidak menafikan hak pihak lain yang terkait dengan orang atau terkait dengan situasi darurat tadi ya. Wa illa kana min qabili izalatil darari bil darar wa hadza ghairu jaiz. Karena kalau kemudian hak orang lain tetap juga dianggap mubah misalnya gitu ya, padahal tidak membatalkan hak mereka, ya maka akan jatuh kepada penghilangan suatu bahaya dengan menggunakan bahaya yang lain. Nah, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, makanya ini seperti yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya terkait dengan beberapa kaidah cabang. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir dengan beberapa jenis cabang kaidahnya itu memiliki hubungan yang erat ya dengan kaidah yang nanti akan kita bahas setelah kaidah ini, yaitu ad-dararu yuzalu atau la darara wa la dirar. Jadi yang namanya orang ketika mengambil kemudahan atas sebab kedaruratan, hakikatnya kan dimaksudkan untuk menghilangkan bahaya pada dirinya. Dan menghilangkan bahaya itu sesuatu yang sangat dijaga oleh syariat dengan kaidah la darara wa la dirar. Hanya saja yang namanya menghilangkan suatu bahaya pada diri seseorang tidak boleh ya menyebabkan bahaya yang sama minimal gitu ya. Nah, maka kalau kita misalnya memakan harta yang haram karena sebab darurat, ya bukan berarti kemudian membuat kita
melakukan perbuatan bahaya yang lain dengan membahayakan hak orang lain misalnya gitu ya. Nah, maka hak orang lain ini pun walaupun terpaksa harus diambil, dia tidak membatalkan kewajiban untuk memenuhi penggantian terhadap hak orang lain yang diambil. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau kemudian kaidah ad-daruratul bil mahdzur itu diamalkan secara mutlak tanpa adanya qaid al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair, maka ini akan menyebabkan izalatud darar bid darar wa hadza ghairu jaiz fi syariah ya. Maka hak orang lain tetap harus dipenuhi, dan itu untuk menghindari izalatud darar bid darar. Baik, maka Ustaz, contohnya misalnya bagaimana ya? izalatud darar bid darar itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu tadi izalatud darar bid darar, misalnya gini. Kita dalam kondisi ini sebenarnya contohnya akan kita masukkan, dan itu nanti akan kita kaitkan dengan izalatud darar bid darar. Nah, misalnya seperti kita memakan bangkai. Ya, memakan bangkai yang itu rupanya berasal dari hewan yang dimiliki oleh tetangga kita. Ya. Nah, karena kita harus memakan bangkai itu karena tidak ada makanan lain, berarti kan ada doror yang harus kita hindari, itu jiwa kita yang akan diselamatkan. Tapi ada doror lain yang berlaku kepada pihak lain, yaitu tetangga kita yang hewannya kita ambil misalnya gitu ya. Nah, maka ada dua doror di sini. Ada doror terkait dengan keselamatan jiwa kita, ada doror terkait dengan harta orang lain yang kita ambil. Nah, maka kalau izalatud doror bid doror, artinya menghilangkan kedororan terhadap diri kita dengan menimbulkan doror kepada pihak lain, itu kan tidak boleh sebenarnya gitu ya. Itu kan tidak boleh. Maka berlakulah kaidah ini, al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair. Maknanya bagaimana? Hak orang lain tetap wajib kita penuhi setelah kita menyelesaikan setelah kita kemudian terhindar dari doror yang menimpa diri kita. Jadi bukan berarti kemudian gara-gara kita dalam kondisi harus, atau bukan bangkai lah ya, misalnya memakan sesuatu atau dasar mencuri misalnya ya. Ya itu kan doror. Karena kita kalau tidak mencuri makanan tersebut akan membuat kita meninggal misalnya. Tapi setelah kita kemudian selamat dengan mencuri makanan orang lain, maka kewajiban kita kemudian ketika mampu harus mengganti makanan orang yang kita curi tadi. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita tidak ganti, nah itulah masuk dalam izalatud darar bid darar gitu ya. Jadi harus diganti agar tidak jatuh kepada izalatud darar bid darar. Nah ini yang dimaksud dengan kaidah al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair. Nah, maka ini kan kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, pabinaan alaihi, ya ini berdasarkan kaidah al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair. Jadi gini ya ikhwan, al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair itu adalah kaidah untuk menghindari terjadinya izalatud darar bid darar. Nah, itu begitu ya. Jadi pemahamannya kaidah yang keenam ini untuk menghindari terjadinya izalatud darar bid darar, karena ini tidak dibolehkan. Ya, jadi izalatud darar itu hanya boleh dengan bid dararil aqaf minimal. Ya, tidak boleh menghilangkan kebahayaan kecuali dengan bahaya yang lebih ringan. Nah, itu kalau itu boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah izalatud darar bid dararil musawi. Nah, ini tidak dibolehkan. Apalagi bid dararil akbar misalnya. Nah, itu tidak dibolehkan. Pabinaan alaihi lawit torro li akli ta'amin ghair. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau ada orang yang terpaksa harus memakan makanan orang lain untuk menyelamatkan jiwanya, fa ba'da zawalil iqtirar ya alaihi qimatu ma akala in kana kimiyan wa mithlahu in kana mithliyan. Jadi kalau setelah dia kemudian bisa menyelamatkan jiwanya dengan memakan harta orang lain tadi, ya setelah selamat dan dia punya harta untuk bisa mengembalikan atau untuk menggantikan, maka harus digantikan. Apakah wujudnya adalah kimi? Kimi itu artinya yang senilai dengan harta yang dia rampas tadi. Misalnya dia karena saking laparnya nggak ada makanan, akhirnya mengambil ayam tetangganya. Misalnya, akhirnya ayamnya dia sembelih, dia makan. Ya ayamnya sih disembelihnya halal gitu ya, karena disembelih dengan cara yang syar'i. Tapi kan hasil curian. Nah, maka itu hukumnya kan sebenarnya haram. Jadi setelah dia mampu bisa diganti dengan menggunakan kimi. Kimi itu artinya nilainya dengan pakai uang misalnya, atau dengan mithli, dengan yang semisal diganti dengan ayam yang semisal dengan yang dia curi misalnya. Nah, jadi artinya kondisi darurat di mana dia harus memakan harta orang lain dengan cara mencuri itu tidak menyebabkan dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Jadi harus tetap dia dibebankan untuk mengganti harta yang dia curi tadi. Tapi kalau misalnya makanannya adalah tidak dimiliki siapapun gitu ya, misalnya bangkai yang memang sudah dibuang, atau misalnya hewan liar yang memang tidak dimiliki oleh seseorang, ya memang tidak ada kewajiban untuk menjalankan kaidah al-iqtirar ini tadi, ya, karena tidak ada kaitan dengan hak orang lain. Jadi ini dengan catatan kedororan
yang dia hadapi itu memang ada hubungannya ya dengan hak orang lain. Maka hak orang lain tidak otomatis menjadi batal, harus dia penuhi, harus dia tunaikan, walaupun itu bisa jadi ditunaikan di waktu yang lain. Baik. Nah, wal ittiror kama yakunu samawiyan kal maja'ah. Dan kemudian ya, kondisi darurat itu bisa jadi dia bersifat samawi, artinya datangnya karena faktor sesuatu yang tidak bisa dihindari manusia. Samawi itu sesuatu yang muqaddar ya, yaitu yang sesuatu yang memang menjadi takdir kauni, kal maja'ah misalnya masa paceklik gitu ya. Yakunu aidan bil ikrahil mulji. Nah, begitu juga kedaruratan itu terkait dengan misalnya kedaruratan yang disebabkan karena keterpaksaan. Ya, keterpaksaan berarti kan terkait dengan pilihan dia antara memilih atau tidak, gitu ya. Jadi ada yang sifatnya samawi, ada yang sifatnya muktasab. Nah, di sini maka berlaku dua-duanya, tidak membatalkan hak orang lain ketika kedaruratan itu datangnya apakah dari samawi atau datangnya dari muktasab. Ya, yakunu aidan bil ikrahil mulji. Jadi al-ikrah itu ada dua ya, ikhwan. Al-ikrah itu ada dua. Jadi ikrah itu adalah situasi di mana seseorang terpaksa untuk melakukan sesuatu ya, berdasarkan kondisi di mana dia terpaksa melakukan kejahatan misalnya. Jadi terpaksa untuk membunuh orang misalnya ya. Terpaksa untuk membunuh orang. Nah, terpaksa untuk membunuh orang ini tadi ada dua kemungkinan. Ada yang sifatnya mulji, ada yang sifatnya ghairul mulji. Ya. Kalau yang namanya bersifat mulji itu artinya keterpaksaan yang sebenarnya dia atau keterpaksaan yang memang dia tidak ada pilihan lain gitu ya. Tidak ada pilihan lain. Sedangkan kalau ghairul mulji, maka keterpaksaan yang sebenarnya dia bisa melawan, tapi kemudian mengambil sikap untuk tetap melakukan apa yang dipaksakan. Nah, masing-masing punya dua kondisi yang berbeda, ya, punya hukum yang berbeda terkait dengan hak orang lain. Jadi, yakunu aidan bil ikrahil mulji kal qatli awil qat'i awil itlaq. Ya, apakah melalui pemaksaan yang sifatnya yang tidak bisa dia lawan, misalnya dengan misalnya dia dipaksa dengan cara dibunuh atau al-qata atau awal itlaf ya, dibunuh, atau misalnya dipaksa dengan akan dipotong anggota tubuhnya, atau itslaf atau dihilangkan fungsi tubuhnya ya. Maka ini kan sesuatu yang membuat dia ya udah namanya jiwa terancam, yang namanya fisik terancam gitu, maka harus melakukan apa yang dipaksa oleh orang yang bisa mengancam jiwanya. Au bil isra' ghairu mulji, atau pemaksaan yang sebenarnya tidak sampai mengancam jiwanya, qaddarbi wal habs, misalnya hanya sekedar dipukul yang tidak menghilangkan fungsi indranya gitu ya, atau dipenjarakan saja yang tidak sampai jiwanya terancam. Nah, maka itu pun sebenarnya dua contoh ikrah yang kalau kemudian dia lakukan ya, artinya karena sebab terpaksa akhirnya dia melakukan apa yang dipaksakan untuk mengambil hak orang lain misalnya, atau membunuh orang lain. Nah, maka pertanyaan begini, siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, fafil mulji ad-dhaman 'alal amir la 'alal fa'il. Ya. Maka kalau pemaksaan itu sampai kepada tingkatan hilangnya jiwa misalnya, maka pertanggungjawaban atas hak orang lain yang diambil ya, atau dilakukan oleh orang yang terpaksa tadi itu dibebankan kepada orang yang memaksanya. Jadi di sini ada tiga pihak nih, ikhwan, ada tiga pihak. Al-amir, wal fa'il, wal maf'ul ya. Ada yang memaksa, dan dia memaksanya itu bisa sampai kemudian mengancam jiwa ya, atau hanya sekedar tidak mengancam jiwa, namun misalnya hanya sifatnya pemukulan yang tidak sampai menyebabkan cedera misalnya. Itu tadi yang disebut dengan mulji dan ghairul mulji. Dan yang kedua fa'il, orang yang disebut mukroh ya. Mukroh itu artinya yang memang terpaksa harus melakukan apa yang menjadi perintah dari mukrih. Dan yang ketiga adalah maf'ul ya, pihak yang kemudian menjadi korban dari perbuatan mukrohnya. Nah, kalau kemudian sifatnya itu adalah al-ikrah al-mulji, maka ad-dhamanu 'alal amir. Al-amir di sini maksudnya al-mukrih. Ya, pertanggungjawaban atas hak orang lain yang kemudian dihilangkan itu, maka akan ditanggung oleh al-mukrih, al-amir. Al-amir. Tapi kalau fi ghairil mulji, tapi kalau misalnya ancamannya itu tidak sampai mengancam jiwa, maka di sini alal fa'il. Ya, pertanggungjawabannya itu dibebankan kepada al-fa'il. Pertanggungjawabannya begini ya, ikhwan. Bisa jadi pertanggungjawabannya misalnya kalau terkait dengan pembunuhan ada diyat, ada kisos misalnya ya. Jadi kalau misalnya nih pihak yang mengancam ya, kemudian mengancam seseorang untuk membunuh orang lain misalnya, dan dia tidak bisa melawannya karena terancam jiwanya. Ya, maka kisosnya bisa jadi dibebankan kepada
al-amir ya, atau al-mukrih. Tapi kalau misalnya tidak sampai terancam jiwanya lalu tetap dia lakukan apa yang dipaksakan tadi, maka ad-dhaman yaitu dikembalikan kepada al-fa'il. Ya, kembali kepada pelaku dari pembunuhan tersebut. Tapi saya perlu luruskan juga ya, ini kayaknya bukan kasus pembunuhan ya, ini kasusnya terkait dengan masalah harta ya, pencurian atau apa. Karena kalau masalah kasus pembunuhan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang terancam untuk jiwanya untuk membunuh orang lain kan para ulama rata-rata mengatakan tidak boleh menjalankan perintah tersebut gitu ya. Karena ini nanti masuk dalam bab izalatud darar bid darar. Jadi kayaknya terkait dengan masalah dhamanul mal misalnya ya. Atau misalnya intinya bukan di wilayah pembunuhan. Al-muhim di sini ada dua jenis ikrah ya, ada ikrah mulji, ada ikrah ghairu mulji. Kaidahnya adalah kalau ikrahnya adalah mulji, maka yang menjadi yang menjadi penanggung jawab adalah al-amir, al-mukrih. Tapi kalau ghairul mulji, maka yang menjadi dhaminnya adalah fa'il, yaitu al-mukrah. Ya. Waraji indal Hanabilah. Nah, sedangkan kalau pendapat mazhab Hambali yang paling raji, fil ikrah alal qatli ishtirakul mukrah wal mukrih fil qawdi wal dhaman. Nah, ini berlaku juga dalam kasus pembunuhan ya. Jadi kalau dalam mazhab Hambali yang paling rajih, kalau terjadi pemaksaan untuk membunuh orang lain, maka yang menjadi penanggung jawab atas kasus pembunuhan itu dua belah pihak tadi, yaitu al-mukrah, orang yang dipaksa membunuh, wal mukrih, yaitu orang yang memaksa. Apakah nanti dua-duanya dihukum qawat itu artinya kisos, atau dia dihukum dhaman. Dhaman di sini maksudnya dia. Ya. Jadi kalau dia dikisos, maka yang dikisos adalah dua-duanya, pembunuh dan al-amir atau al-mukrih, atau kalau misalnya bayar diat, ya dua-duanya juga menanggung diat dari pembunuhan tersebut. Qalu. Nah, kalangan Hambali mengatakan li annal ikrah laisa bi'udhrin fil qatli. Nah, ini khusus dalam kasus pembunuhan ya. Li annal ikrah laisa bi'udhrin fil qatli. Seperti saya katakan, karena yang namanya ikrah, pemaksaan itu bukan menjadi uzur kalau kasusnya adalah pembunuhan. Tapi kalau misalnya di luar pembunuhan, maka berlakulah kaidah yang tadi al-mulji dan ghairul mulji ya. Tapi intinya ya ikhwan, terlepas siapa yang menanggung, ya ini yang menjadi kesimpulan dari kaidah al-iqtirar la yubtilu haqqal ghair. Terlepas siapa yang menanggung, apakah al-amir atau al-mukrih ya, atau al-mukrah misalnya, al-amir, atau kita bahasa lebih sederhananya mukrih dan mukrah saja, mukrih dan mukrah. Ya siapapun yang bertanggung jawab terhadap hak orang lain yang diambil, apakah mukrih atau mukrah, intinya hak orang lain yang diambil atau hak orang lain yang kemudian dicederai itu tetap berlaku walaupun itu atas dasar kedaruratan ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menanggung? Nah, itu kembali kepada perdebatan yang tadi disebutkan oleh para ulama. Intinya tidak membatalkan haqqul ghairi. La yubtilu haqqul ghairi. Ya. Baik, nanti kita akan lihat banyak contoh-contoh lain ya terkait dengan masalah al-iqtirar ini. Nah, min furu' hadhil qaidah wa amthilatuha. Law shala alaihi hayawanun muhtaram. Ya, kajamalin aw thawrin faqatalahu. Nah, kalau misalnya nih ya ada seseorang yang diseruduk sholat ya, atau ditanduk atau ditendang gitu ya oleh hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram di sini maksudnya adalah hewan yang dimiliki oleh orang lain ya, hewan yang sudah dipelihara menjadi hewan jinak dan dimiliki oleh seseorang. Jadi bukan hewan liar. Dan kemudian ada seseorang yang ditanduk atau disebabkan oleh hewan tersebut seseorang terbunuh, faqatalahu ya, fa innal hanafiyah yatmanu qimatahu li sahibihi. Dalam mazhab Hanafi, maka pertanggungjawaban terhadap diat kematian orang yang terbunuh gara-gara diserang oleh unta atau banteng ini tadi, tawur, itu dibebankan kepada sahibnya, itu kepada pemilik unta atau banteng itu. Dan jatuhnya ya ikhwan, jatuhnya di sini adalah qatlul khata ya, jatuhnya qatlul khata, bukan qatlul amad atau qatlul syibhil amdi. Karena kalau kita bicara dalam kasus jinayat pembunuhan ya, kan para ulama membedakan pembunuhan itu menjadi tiga. Ada al-qatlul amdu, ada al-qatlul syibhul amdi, ada al-qatlul khata. Ya, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan yang keliru. Nah, di antara jenis pembunuhan yang keliru adalah ketika seseorang memiliki hewan ternak, yang hewan ternak itu kemudian menyebabkan kematian kematian atas orang lain. Maka pembayarannya ya atau pertanggungjawabannya itu bukan kisos. Ya, karena kisos hanya berlaku dalam al-qatlul amdu. Kisos hanya berlaku dalam pembunuhan yang sengaja. Tapi kalau dalam pembunuhan semi sengaja, syibhul amdi ya, atau pembunuhan khata yang disebabkan karena kekeliruan,
Maka di sini para ulama sepakat tidak ada qisas, namun penggantian atas jiwa yang tadi meninggal itu adalah dengan cara membayar diat. Nah, diatnya adalah mi'atu ibil, diatnya adalah sebanyak 100 unta. Nah, maka qimahnya nilai diatnya tadi kalau yang nilai diatnya tadi kalau yang membunuh adalah hewan ternaknya itu dibebankan kepada sahibu hadzal hayawan ya. Sahibu hadzal hayawan. Nah, ini indal Hanafiyah. Limadza? Li'anna al-idtirar la yubtilu haqqal ghair. Karena kondisi di mana hewan tadi membunuh itu kan ya artinya kemudaratan bagi pemilik hewan itu, tapi itu la yubtilu haqqal ghair. Tidak membatalkan hak orang lain yang terbunuh gara-gara hewan tersebut. Illa idza urifa hadzal hayawan bil udhiyah wa talaba min sahibihi hifdhahu 'anil nasi falam yaf'al fala dhamana 'ala qatilihi illa idza urifa hadzal hayawan bil udhiyah wa talaba min sahibihi hifdhahu 'anil nas falam yaf'al fala dhamana 'ala qatilihi. Nah, ini maksudnya apa nih? Illa idza urifa hadzal hayawan, kecuali kalau hewan ini dikenal sebagai bil udhiyah. Ya, hewan yang wa talaba min sahibil hayawan hifdhahu 'anil nas falam yaf'al fala dhamana 'ala qatilihi. Kayak ada muskilah ya. Kecuali kalau hewannya itu dikenal sebagai hewan yang dikata udhiyah ini mungkin dikata adza ya. Adza itu artinya yang dikenal memang berbahaya gitu ya, bisa menyakiti orang lain. Lalu wa talaba min sahibihi hifdhahu 'anil nas falam yaf'al. Lalu kemudian diminta kepada pemilik hewan tersebut untuk menjaganya agar tidak menyerang manusia, tapi dia tidak melakukannya. Fala dhamana 'ala qatilihi. Ini kok kayak ada muskilah ya. Maka tidak ada pertanggungjawaban atas pembunuhnya. Nah, pembunuhnya ini hewan tadi. Enggak, ini mungkin gini ya. Oh, qatilihi di sini maksudnya qatilul hayawan ya. Kecuali kalau maaf, tadi saya keliru kayaknya, ikhwan. Saya keliru ya. Kita kembali ke awal. Lo shola alaihi hayawan muhtaram kaja malid autari faqata. Jadi gini, kalau ada seseorang terancam ya, kalau ada seseorang terancam dari seekor hewan, lalu akhirnya dia terpaksa harus membunuh hewan tersebut. Ini bukan kasus pembunuhan ya. Tadi saya panjang lebar bicara pembunuhan. Tapi itu salah satu informasi penting lah. Tapi di sini kebalikannya. Jadi kalau ada seseorang terancam, ya, lausola alaihi hayawan, terancam dari serangan seekor hewan. Tapi kemudian karena dia terancam, ya udah terpaksa membunuh hewan tersebut. Ya, orang ini membunuh hewan tersebut. Maka fa'inal hanafiyah yatmanu qimatahu li sahibihi. Maka orang yang membunuh hewan tadi harus mengganti hewan yang dia bunuh kepada pemilik hewan tersebut. Di anal ittirar la yubtilu haqqal ghair. Karena orang tadi yang dalam kondisi terpaksa karena diserang oleh hewan ternak tadi itu ya walaupun dia boleh membunuhnya misalnya karena sebab kedaruratan tidak membatalkan hak pemilik dari hewan tersebut. Ya, jadi saya kebalik ya. Tadi maksudnya bukan dia terbunuh tapi dia malah membunuh hewan tersebut. Kecuali ya illa idza urifa hadzal hayawan bil udhiyah. Kecuali kalau hewan ini memang dikenal sebagai hewan yang berbahaya dan kemudian sudah diminta kepada pemilik hewan tersebut untuk menjaganya, namun dia tidak mau menjaga atau tidak dilakukan penjagaan tersebut. Maka ketika hewan ini menyerang manusia, fala dhamana 'ala qatilihi. Maka orang yang membunuhnya karena terpaksa karena sebab dia diserang, ya itu tidak wajib membayar penggantian atas pembunuhan hewan tersebut. Jadi kalau misalnya hewan ini sengaja dibiarkan oleh pemiliknya dan akhirnya terpaksa juga masyarakat membunuh hewan tersebut, ya sudah. Maka masyarakat tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Jadi ini keliru tadi saya di awal ya. Ini indal Hanafiyah. Wa amma inda Syafi'iyah wal Hanabila fa in la dhamana 'alaihi mutlaqan li annahu daf'ul halaki an nafsi. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i dan Hambali secara mutlak ya. Dalam madzhab Syafi'i dan Hambali secara mutlak tidak ada penggantian, tidak ada pertanggungjawaban atas pembunuh hewan tersebut. Ya, apakah dalam kondisi hewan ini memang dijaga oleh pemiliknya atau memang sengaja tidak dijaga. Maka kalau memang orang itu terpaksa membunuh hewan tersebut karena menjaga jiwanya dari serangan hewan itu, maka dia tidak wajib mengganti nilai dari hewan tersebut kepada pemilik hewan. Ini kalau dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Jadi dalam madzhab Hanafi tafsil ya. Dalam madzhab Hanafi tafsil terkait dengan hewan itu dijaga atau tidak oleh pemiliknya. Sedangkan dalam Syafi'i dan Hambali, ya, terlepas dijaga atau tidak, intinya kalau memang terpaksa dibunuh karena menyerang jiwa orang lain, ya, maka boleh dibunuh dan tidak ada penggantian atas hewan tersebut. Kemudian
Kemudian yang kedua, walau asyrafatis safinah ya 'alal gharaq fa alqa mata ghairihi li yukhaffifaha dhaminahu. Kalau misalnya ini seperti kasusnya Nabi siapa ya, Ikhwan? Kalau ada sebuah kapal yang kemudian dikhawatirkan akan tenggelam. Akhirnya pemilik kapal berinisiatif membuang ya barang-barang yang ada di kapal tersebut dan itu menjadi milik orang lain gitu ya. Kasusnya apa ya, Ikhwan? Ada yang tahu nggak? Harun dan Musa bukan, Ustaz? Nggak ada. Belum. Kasus kapal Khidir. yang... Hah? Bukan. Khidir. Kasus kapal yang mau tenggelam akhirnya ada yang dibuang ke Oh, laut. Nabi Yunus. Yunus. Yunus ya. Nabi Yunus ya. Nah, jadi ini karena bebannya sangat berat gitu ya, akhirnya harus dibuang barang-barangnya. Nah, itu untuk kemudian menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan jiwa orang-orang yang ada di atas kapal itu. Tapi kan resikonya ada barang orang lain yang terbuang. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya, Ikhwan, atas terbuangnya barang itu? Hah? Jadi kapalnya ini bebannya udah berat ya, ada beberapa mobil dibuang ke laut. Nah, mobil itu kan nilainya besar. Siapa yang tanggung jawab atas nilai mobil tersebut? Mukrihnya, Ustaz, yang membuang. Ya, yang membuang Barang-barang Ustaz. barang-barang. Barang-barang. Barang-barang siapa, Bang? Kan keselamatan bersama Ustaz. Selamat bersama ya. Atau misalnya begini, sebenarnya kalau hari ini mungkin kita sudah bisa memiliki suatu sistem yang cukup baik, yaitu lewat sistem asuransi. Ya. Biasanya kalau kalian pernah nggak naik kapal feri misalnya yang lintas pulau atau naik pesawat gitu, ada nggak asuransi biasanya di tiket Ada, Ustaz. ada kan? Nah, itu mungkin Kapal sama pesawat ada, Ustaz. kalau pesawat ada ya, kalau kapal ada nggak? Kapal laut Ada, Ustaz. Ada. ada kan? Nah, jadi bisa jadi jiwa, bisa jadi barang kan? Bisa jadi asuransi Ada, atas Ustaz. jiwa, bisa jadi Ada. atas barangnya. Nah, jadi artinya kalau memang ada konsekuensi barang itu harus dibuang, ya tetap tetap diganti. Ya pemiliknya tetap harus diganti ketika sudah selamat nanti di tempat tujuan gitu ya. Nah, yang menggantinya sebenarnya sih pemilik kapal gitu ya. Karena pemilik kapal kan sudah mendapatkan upah tertentu. Nah, ini dalam konteks al-ittirar la yubtilu haqqal ghaib. Baik. Ini kaidah as-sadisah. Ada yang mau bertanya, Yohan, terkait dengan kaidah yang ke-6 sebelum kita masuk kaidah terakhir? Al-ittirar la yubtilu haqqal ghaib. Baijat, ada soal? Muasil, ya? Mungkin bisa kasih contoh satu lagi sih. Apa? Atau misalnya wahidan bisa. Misal wahidan misal fi hadil qaidah amma yatalaku bi hadil qaidah al-ittirar la Nah, yubtilu dari tilkal qaidah al-ittirar la yubtilu haqqal ghaib. baik. Ya al-muhim ya kullu dararin alladhi fihi alaqa bihaqqil ghaib. Ya, misalnya kalau tadi kan hewan ya, kemudian tadi ada kapal. Bisa jadi begini ya, tadi seperti yang kita contohkan ada orang yang atau misalnya begini ya, Ikhwan. Ada orang yang sudah masuk waktu sholat dan dia mukallaf ya, sudah memenuhi syarat wajib sholat. Tapi ada satu syarat sah yang tidak bisa dia penuhi. Ada satu syarat sah yang tidak bisa dia penuhi, yaitu apa? Menutup aurat misalnya. Nah, kalau menutup aurat pakai apa ya, Ikhwan? Misalnya dia orang fakir miskin ya, nggak punya pakaian, akhirnya tapi dia wajib sholat karena rumahnya kebakaran atau hartanya hilang, tapi dia harus sholat karena sudah memenuhi syarat wajib sebagai mukallaf. Akhirnya kan dia harus memakai pakaian untuk menutup aurat kan. Nah, yang terjadi akhirnya menutup auratnya menggunakan pakaian curian dari tetangganya misalnya. Nah, gara-gara dia mencuri pakaian tadi untuk sholat, boleh nggak dia mengatakan, ya udahlah, saya nggak wajib menggantinya karena saya dalam kondisi darurat. Boleh nggak dia katakan begitu, Ikhwan? Enggak. Atau harus dia ganti ketika nanti sudah punya pakaian yang lain? Harus diganti. Harus diganti. Nah, maka ini terkait dengan kaidah al-ittirar la yubtilu haqqal ghaib. Ya. Nah, itu tuh. Jadi intinya kondisi darurat apapun kalau itu ada akibat kepada hak orang lain yang hilang atau ada hak orang lain yang kemudian terampas, maka ya memang sih dia tidak berdosa karena mencuri tadi ya, karena sebenarnya pada kedaulatan, tapi tetap harus diganti ketika dia mampu untuk menggantinya. Atau paling tidak kalau tidak mampu mengganti ya sampaikan kepada pemilik barang, minta ridhonya.
Atau misalnya minta kompensasi yang bisa disepakati, namanya disebut dengan as-sulhu, ya. Misalnya tadi seperti orang yang terpaksa harus memakan makanan orang lain dengan cara mencuri. Tapi dia juga sampai beberapa hari tidak memiliki barang untuk bisa mengganti. Ya tinggal datangi, bisa minta maaf atau bisa minta as-sulhu, minta kompensasi misalnya, atau misalnya begini ya ikhwan, karena saking laparnya masuk ke dalam apa namanya ke warteg ya. Masuk ke warteg, setelah makan nggak bisa bayar. Dosa nggak? Hah? Ya ikhwan, ada orang makan di warteg ya, nggak bisa bayar, tapi dia makan. Kan yang namanya warteg bayarnya kapan? Di awal atau di akhir? Di akhir setelah makan. Setelah makan kan? Setelah makan dia nggak bisa bayar. Terus gimana coba konsekuensinya? Apakah dia beralasan kan ini darurat, saya boleh makan dalam kondisi darurat meskipun makan harta orang lain? Bisa nggak dia punya argumentasi begitu? Cuci piring, Ustaz. Cuci piringnya. Alhamdulillah kebetulan ya. Alhamdulillah kebetulan yang punya warteg paham ilmu kaidah fikih. Akhirnya dia bilang la al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Akhirnya dia bilang, ya udah, kamu makan darurat nggak apa-apa, nggak berdosa, tapi harus ganti, gitu ya. Nah gantinya gimana? Cuci piring misalnya gitu. Nah, jadi dia nggak bisa beralasan. Saya darurat gitu, nggak bisa punya alasan begitu. Ya karena al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Ini pintu hebat juga nih kalau yang punya warteg hafal kayak ini. Keren penjual wartegnya, Sat. Nah, jadi intinya Belajar di Al-Hikmah. di Al-Hikmah misalnya yang mahasiswa Al-Hikmah punya warteg misalnya gitu. Tapi begini, dua-duanya harus paham kaidah ya. Kalau salah satunya aja yang paham ya repot juga. malah kuliah nanti. Baik. Hakata ya contohnya bisa diaplikasikan lah dalam banyak kasus. Intinya tidak membatalkan atau tidak menggugurkan hak orang lain walaupun itu sebabnya kedaruratan.